Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan. Hari ini tanggal 17 Mei tahun 2022. Saya selalu berharap dan juga berdoa kiranya kita semuanya, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, senantiasa mengalami anugerah dan rahmat Tuhan. Dan tetap juga berharap melalui pembacaan firman Tuhan dan renungan-renungan yang kita dengarkan setiap hari selalu menguatkan dan meneguhkan iman kita di hadapan Tuhan dan di dalam menjalani hari-hari kita dan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita. Ibu dan Bapak, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Tetapi saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dikatakan demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ibu dan Bapak, saudara-saudariku dikasihi Tuhan, di dalam pasal 136 dari kitab Mazmur ini, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-26, yang dijelaskan dan yang ditegaskan kepada kita adalah tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu dikatakan untuk selama-lamanya kasih setianya. Dimulai dengan ayat yang pertama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dan ayat yang kedua dan ketiga yang sudah saya bacakan kepada kita, dijelaskan dan disampaikan kepada umat Tuhan supaya bersyukur kepada Tuhan. Dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya artinya bersyukur kepada Tuhan sangat terkait dengan pribadinya yang baik bagi kita. Bukan terkait dengan keadaan kita, tapi berkait dengan pribadinya yang baik kepada kita. Kenapa? Karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Karena ada orang berkata, bagaimana saya bersyukur? Keadaan saya masih seperti ini. Bagaimana saya mau bersyukur? Masih banyak pergumulan. Bagaimana saya bersyukur? Saya masih banyak hal yang belum tercapai. Bersyukur itu terkait dengan pribadinya yang baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan yang dijelaskan dalam ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Hal ini juga memberikan pengertian bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita kenal dalam nama Yesus Kristus adalah pribadi yang kasihnya itu kasih yang permanen, tak berubah. Permanen. Saudara setia, Tuhan setia. Saudara tidak setia, Tuhan tetap setia. Manusia setia, Tuhan tetap setia. Manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Keadaan manusia baik, Tuhan tetap setia. Keadaan manusia tidak baik, Tuhan tetap setia sampai selama-lamanya. Artinya tidak ada waktu yang membatasi kesetiaan Tuhan, tapi kasih setia Tuhan itu permanen. Intinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau manusia berubah dalam kasih kesetiaannya, tetapi Tuhan tetap dalam kasih setianya. Saya sangat yakin itulah yang diperjelas kepada kita di dalam Mazmur pasal 136 ini. Karena mulai dari ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga disampaikan bersyukurlah kepada Tuhan. Tapi kalimat-kalimat selanjutnya dijelaskan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sampai dengan ayat 26, seluruh ayat firman Tuhan yang dituliskan dalam pasal ini diakhiri atau ditutup dengan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Di dalam ayat kedua sampai dengan ayat 26 diungkapkan juga hal-hal yang berkaitan dengan pribadi Tuhan dan karyanya yang selalu diakhiri dengan bahwasanya untuk kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Memang ayat pasal ini
dikhususkan atau diungkapkan berdasarkan kehidupan bangsa Israel. Tapi saya memberitahu, ini juga diungkapkan dan disampaikan oleh Tuhan berkaitan dengan saudara dan saya. Apakah yang dikatakan dalam ayat-ayat firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 136 ini? Dikatakan Tuhan itu adalah Tuhan Allah dari segala Allah, Tuhan dari segala Tuhan. Allah yang melakukan keajaiban seorang diri. Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan kebijaksanaan, yang menghamparkan bumi di atas air, menjadikan benda-benda penerang yang besar, menjadikan matahari menguasai siang, menjadikan bulan dan bintang menguasai malam, memukul mati anak-anak sulung di Mesir, membebaskan bangsa Israel dari sana, dan membawa mereka keluar dengan kuat dan tangan yang terancung, membelah laut teberau. Dan semua dilakukan itu karena kasih setia Tuhan, bukan karena kebaikan orang Israel semata. Bukan. Ya memang mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menolong, tapi semata-mata dilakukan karena kasih setia Tuhan. Dan bahkan kalau kita melihat kisahnya, bangsa itu menyeberangi laut teberau, terbelah menjadi dua, dan mereka berjalan di tanah yang kering. Dan Firaun dengan tentara-tentaranya dicampakkan ke dalam laut teberau, mati semua di sana. Dan bukan hanya sampai di sana, Tuhan juga menolong bangsa Israel. Perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah Kanaan, mereka mengalami hal-hal yang indah, memukul kalah raja-raja besar, membunuh raja-raja yang mulia. Sihon raja orang Amori, orang Og raja negeri Basan. Tuhan juga taklukkan supaya bangsa itu bisa berjalan. Dan itu dituliskan dalam pasal ini. Dan dia memberikan makanan Kanaan menjadi milik pusaka mereka. Dan dia juga dikatakan dalam firman Tuhan ayat 23 sampai 26, dikatakan begini: Ia mengingat kita dalam kerendahan kita, Ia membebaskan kita dari para lawan kita, Dia memberi roti pada segala makhluk, Dia Allah semesta langit. Dan sekali lagi saya sampaikan, semuanya ayat demi ayat diakhiri dengan kalimat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya sempat terpikir, mengapa ya Tuhan harus menuliskan firman Tuhan ini berulang kali dan menjelaskan bahwasanya untuk kasih setianya, untuk selama-lamanya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maksud saya, mengapa berulang kali tuliskan itu? Ya, untuk mengingatkan kita dan meyakinkan kita bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Namun Bapak Ibu dikasih Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan dari Mazmur pasal 136 ini memberikan pelajaran kepada kita, pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama adalah Allah itu sangat baik dan peduli bagi umatnya. Dari semua karya-karya apa yang dikerjakan oleh Allah, itu semuanya dilakukan karena Allah itu baik dan peduli bagi kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Allah itu sangat baik dan peduli bagi kita. Yang kedua adalah semua kebaikan dan pemberiannya bagi kita adalah karena kasih setianya. Bukan karena Anda layak, bukan karena Anda sudah berjasa kepada Tuhan, bukan karena kita sudah paling kudus, bukan karena kita paling benar. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya beritahu, kasihnya adalah kasih tanpa syarat. Kasihnya untuk selama-lamanya. Ya, hidup kudus, hidup benar adalah kehidupan yang harus kita pelihara dalam kehidupan kita. Tapi saya beritahu, pertolongannya, kebaikannya bagi kita, kasihnya tanpa syarat, karena Dia adalah Allah yang baik, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, bukan hanya minggu ini, bukan hanya minggu depan, bukan hanya bulan ini, bukan hanya bulan depan, bukan hanya tahun ini, bukan hanya tahun depan, tapi untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dan Dia tidak pernah berubah oleh apa dan siapapun. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, ini penting. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat ini adalah, sebagai umat Tuhan, kita harus bersyukur dan menunjukkan sikap bersyukur kita kepada Tuhan. Ayat pertama, kedua, ketiga, dan ayat yang ke-26. Sekali lagi saya katakan, tidak kebetulan dikatakan bersyukurlah kepada Allah semesta langit. Diperintahkannya kita bersyukur kepada Tuhan. Artinya sebagai umat Tuhan yang menyadari, yang mengalami, yang merasakan, yang mempercayai bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, maka kita bersyukur. Bersyukur atas segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita.
Seringkali orang tidak bersyukur karena fokusnya, perhatiannya adalah tentang apa yang belum dimilikinya, apa yang belum dinikmatinya, sehingga lupa dia bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, bersyukurlah. Paling tidak bersyukurlah karena kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi saya percaya kita semuanya mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan kan? Kita harus bersyukur. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Menghargai kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Hargai apapun yang Tuhan telah berikan bagi Anda. Keluarga, anak-anak, berkat-berkatnya, hargai semua. Dan pergunakan pemberian Tuhan itu bagi kita sesuai dengan kehendaknya. Kalau punya keuangan sebagaimanapun adanya, hargai itu, pergunakan untuk kehendak Tuhan. Kalau saudara punya keluarga, bawa keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bersyukurlah atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukurlah atas apa yang bisa kita miliki sampai hari ini. Bersyukurlah atas apa yang dapat kita nikmati. Dan sekali lagi bersyukurlah karena Tuhan kasih setianya untuk selama-lamanya bagi Anda dan bagi saya. Oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan atas kasih setianya, dan sekaligus menyerahkan hidup kita kepada Dia, pribadi yang setia atas kehidupan umatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia. Kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya, di dalam segala berkat, kebaikan, pertolongan, anugerah, rahmat, dan juga segala berkat yang Kau berikan kepada kami, itu semuanya karena kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan sekaligus menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang melindungi, menjaga, memelihara, dan memberkati setiap kami. Dan sekaligus juga kami berdoa, Tuhan tolong kami untuk selalu senantiasa dan selalu bersyukur di hadapan-Mu, menghargai kehidupan dan apapun yang Tuhan berikan kepada kami, mempergunakan pemberian-pemberian Tuhan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, bahwa kami menjadi pribadi-pribadi yang setia juga di hadapan-Mu, setia untuk mengikuti Engkau, setia untuk mengasihi Engkau, setia untuk menghormati Engkau, setia juga untuk melayani Engkau ya Tuhan. Dan itulah bentuk ucapan syukur kami kepadamu, setia dalam melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini. Tuhan berkati mereka dan bawa juga mereka untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu, ke dalam anugerah-Mu, ke dalam rahmat-Mu yang penuh dengan kesetiaan itu, kami menyerahkan kehidupan kami, bawa kami untuk terus setia di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Pada kesempatan ini hamba berdoa juga, jika ada saudara-saudaraku yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan sakit, jamah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang melalui pergumulan Tuhan juga campur tangan, dan mereka bisa mengalami kemenangan, kekuatan dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu dan Bapak dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita tentang kesetiaan Tuhan, yang kita harus respon dengan ucapan syukur dan sikap bersyukur di hadapan Tuhan. Saya berdoa kiranya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sukacita dan diberkati Tuhan. Dan jika Bapak Ibu mengalami berkat-berkat Tuhan, tuliskanlah di kolom komentar di podcast ini, sehingga saudara-saudara kita juga bisa mengikuti podcast ini dan mengalami berkat Tuhan melalui apa yang Bapak Ibu tuliskan. Dan juga jangan lupa bagikanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita, supaya mereka juga bisa mengalami berkat Tuhan, karena menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dan juga Bapak Ibu, jika ada pergumulan dan pokok-pokok doa yang Bapak Ibu miliki, atau ada hal-hal yang Bapak Ibu mau tanyakan tentang kaitannya dengan pertumbuhan iman, Bapak Ibu bisa tuliskan melalui WA yang ada di podcast ini. Kita akan jawab, dan kita juga akan doakan apa yang menjadi pokok-pokok doa Bapak Ibu, dan juga kita akan jawab apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Dan saya yakin bahwa dalam kasih setia Tuhan, Dia akan terus menolong kita, menyertai kita, menuntun kita di dalam hari-hari yang kita lalui, karena Dia adalah pribadi yang setia dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Selamat menikmati berkat Tuhan, selamat menikmati pertolongan Tuhan hari ini, dan selamat menikmati kasih setianya di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Shalom. Amin.